Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dengan NIM 24108020002 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa kekuasaan Sultan Akbar, yaitu di masa dinasti Mughal dan praktik ekonominya. Dinasti Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di wilayah anak benua India. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Akbar yang dikenal sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan Asia Selatan. Kekuasaan Sultan Akbar tidak hanya ditandai oleh perluasan wilayah, tetapi juga oleh kemampuannya membangun sistem pemerintahan yang kuat, stabil, dan toleran. Di bawah kepemimpinan Sultan Akbar, dinasti Mughal berkembang menjadi kerajaan besar dengan peradaban yang maju, terutama dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pemerintahannya sering dianggap sebagai masa keemasan dinasti Mughal. Sultan Akbar memiliki nama lengkap Jalaluddin Muhammad Akbar. Ia naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu sekitar umur 13 tahun setelah ayahnya wafat, yaitu Humayun. Pada awal pemerintahannya, kekuasaan Akbar dibimbing oleh para pejabat dan penasihat kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya usia beliau dan pengalaman, Akbar tumbuh menjadi pemimpin yang mandiri dan visioner. Sultan Akbar dikenal sebagai sosok yang cerdas, tegas, namun juga bijaksana. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam memimpin kerajaan yang wilayahnya luas dan masyarakatnya sangat beragam, baik dari segi agama, budaya, maupun etnis. Pada masa Sultan Akbar, wilayah kekuasaan dinasti Mughal meluas secara signifikan. Wilayah tersebut mencakup sebagian besar India Utara dan Tengah, termasuk daerah strategis seperti Delhi, Agra, Gujarat, Bengal, dan Malwa. Akbar tidak hanya menaklukkan wilayah dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan pendekatan diplomasi dan integrasi politik. Ia mengajak penguasa lokal untuk bergabung dengan pemerintahan Mughal. Selama mereka setia kepada kerajaan, pendekatan ini menciptakan stabilitas politik yang kuat dan mengurangi konflik berkepanjangan. Salah satu ciri yang paling menonjol dari kekuasaan Sultan Akbar itu adalah kebijakan toleransi beragama. Ia memerintah wilayah dengan mayoritas penduduk non-Muslim, terutama Hindu. Untuk menjaga persatuan, Sultan Akbar menghapus pajak jizyah bagi non-Muslim dan memberi mereka kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sultan Akbar juga dikenal dengan konsep perdamaian untuk semua. Prinsip ini menekankan hidup berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan agama dan latar belakang. Kebijakan ini tuh membuat masyarakat merasa aman dan dilibatkan dalam pembangunan negara. Kemudian, pada masa Sultan Akbar, seni budaya dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Istana Mughal menjadi pusat kebudayaan, di mana seni lukis, sastra, arsitektur, dan musik itu berkembang. Dalam bidang administrasi, Sultan Akbar tuh membangun pemerintahan yang rapih dan terorganisir. Ia tuh membagi wilayah kerajaan ke dalam provinsi-provinsi yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada pusat. Sistem birokrasi ini membuat pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Kemudian, untuk ekonomi dinasti Mughal pada masa Sultan Akbar tuh dia sangat bergantung pada sektor pertanian. Untuk itu, Sultan Akbar melakukan reformasi besar dalam sistem pajak tanah yang dikenal sebagai sistem zabat. Sistem ini tuh sangat terkenal di dinasti Mughal. Dalam sistem ini, pajak tuh ditentukan berdasarkan rata-rata hasil panen. Terus juga besaran pajak tuh disesuaikan dengan kondisi tanah dan musim.
Lalu pajak dibayarkan dalam bentuk uang, bukan barang. Petani juga dilindungi dari pungutan berlebihan. Jadi disesuaikan gitu. Sistem zabat menciptakan kepastian bagi petani dan pemasukan yang stabil bagi negara. Selain pertanian, perdagangan juga berkembang sangat pesat. Wilayah Mughal tuh memiliki hasil bumi dan kerajinan yang sangat diminati, yang sangat disukai sama orang-orang. Kayak tekstil dan kain katun, terus juga rempah-rempah, terus batu mulia dan perhiasan, sama produk kerajinan tangan. Sultan Akbar ini mendorong perdagangan domestik dan internasional dengan menjaga keamanan jalur perdagangan, terus menetapkan pajak perdagangan yang wajar, terus juga membuka hubungan dagang dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan juga Eropa. Kota-kota besar seperti Agra dan Lahore berkembang menjadi pusat perdagangan dan ekonomi. Lalu keuangan negara juga dikelola secara terpusat. Pemasukan negara itu berasal dari pajak pertanian, terus juga bea perdagangan, sama upeti dari wilayah taklukan, kayak dana dari penaklukan suatu kota gitu. Terus dana negara tuh digunakan buat pembangunan infrastruktur, terus gaji pejabat dan tentara, pembangunan istana, masjid, dan fasilitas umum, sama buat kesejahteraan rakyat juga. Sultan Akbar juga menerapkan sistem mansabdari, yaitu sistem pengangkatan pejabat berdasarkan peringkat dan prestasi. Para pejabat tuh dikasih hak atas pendapatan tanah sebagai imbalan jasa, tetapi tanah tersebut tetap milik negara. Sistem ini tuh mencegah feodalisme, terus mengontrol kekuatan pejabat, sama menjaga loyalitas terhadap kerajaan. Dampak kekuasaan Sultan Akbar tuh, kebijakan Sultan Akbar membawa dampak besar ya. Antara lain tuh dampaknya stabilitas politik jangka panjang, terus ada kesejahteraan ekonomi rakyat meningkat, integrasi sosial yang kuat, sama dinasti Mughal tuh menjadi kekuatan besar di Asia Selatan. Pemerintahannya menjadi fondasi bagi kejayaan Mughal di masa-masa berikutnya. Makanya dinasti Mughal ini tuh yang paling terkenal itu Sultan Akbar, karena masa kejayaan dinasti Mughal tuh cuma ada di Sultan Akbar doang. Kekuasaan Sultan Akbar pada masa dinasti Mughal tuh menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat, toleran, dan adil mampu membangun peradaban besar melalui kebijakan politik yang inklusif, terus juga sistem ekonomi yang teratur, dan perhatian pada kesejahteraan rakyat. Sultan Akbar berhasil membawa dinasti Mughal mencapai masa keemasan. Warisan kepemimpinannya masih dikenal sebagai contoh pemerintahan Islam yang mampu hidup berdampingan dengan keberagaman dan membangun kemakmuran secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya tentang dinasti Mughal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.